Tadi kita sudah mendengarkan informasinya bahwa di Indonesia sendiri yang terbaru ada 2 kasus kematian akibat COVID-19. Tentu ini menjadi sebuah bisa kita katakan alarm begitu ya, bahwa memang di satu sisi kasus COVID-19 tengah merangkak naik lagi ya untuk secara nasional. Seperti apa Anda melihat berkaitan dengan hal ini dan mungkin langkah-langkah antisipasi ke depannya, apalagi menjelang akhir tahun juga mobilisasi masyarakat meningkat begitu ya, sehingga di satu sisi kita bisa terus meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa pandemi ini mulai sudah berakhir, tapi di satu sisi di saat endemi ini kita ketahui ada lonjakan kasus yang kembali terjadi. Seperti apa, dokter? Ya, jadi sebelumnya masyarakat tidak perlu panik, tetapi memang harus waspada. Kenapa? Karena per Juni 2023, Presiden sudah mencabut status pandemi menjadi endemi. Artinya, kalau kita bicara endemi, ya COVID-19 ini memang lebih banyak seperti batuk pilek biasa ya, cuma memang karena ini adalah penyakit yang baru. Artinya, tanggung jawab kesehatan, itu berasal dari diri sendiri dan keluarga. Jadi, tanggung jawab utamanya itu adalah di masyarakat, tapi pemerintah tidak tinggal diam. Pemerintah tidak ada henti-hentinya menghimbau dan menyediakan secara gratis. Artinya ketika kita bicara untuk cegah sakit, pemerintah menghimbau untuk prokesnya ayo diperketat. Pakai masker kalau di keramaian, berada di tempat indoor, dalam waktu lama, lagi nggak enak badan, mau ketemu lansia ya. Selain itu prokes lainnya cuci tangan, lalu juga hindari asap rokok dan juga menjaga ventilasi indoor tetap baik. Dan juga tentunya adalah vaksinasi. Lengkapi vaksinasi 4 kali, kita numpuk stoknya lagi ada dan gratis, masih gratis ya, untuk usia 18 tahun ke atas dosis 1 sampai dengan dosis 4. Selain itu juga kami menyediakan secara gratis. Pertama, vaksin itu sendiri. Yang kedua, pemeriksaan PCR dan antigen di puskesmas kecamatan di DKI itu gratis. Dan juga yang ketiga adalah pengobatan dengan menggunakan skema BPJS itu juga gratis. Artinya pemerintah di sini tidak tinggal diam, tapi tetap tanggung jawab utama di masyarakat. Oke, baik. Dokter Ngabila, mungkin bisa digambarkan begitu untuk peningkatan kasus sendiri untuk kawasan DKI Jakarta dalam mungkin 1-2 bulan terakhir seperti apa, Dok? Ya, jadi memang kita melihat yang dominan itu 1 minggu terakhir, ya. Sebelumnya di 3 minggu terakhir itu per minggunya sekitar 60 kasus, lalu jadi 80 kasus, jadi naik sekitar 30% sampai 40%. Lalu 1 minggu terakhir 271 kasus positif baru. Artinya naik 3 kali lipat dari 80 seminggu, jadi 271 seminggu. Dan kematian dari yang tadinya terakhir September, Oktober, November tidak ada kematian, Desember saat ini sudah 2 kematian. Dan itu memang semuanya pada lansia dan memang belum dosis 4 ya. Ada satu yang sudah dosis 3, ada satu lagi yang belum vaksin sama sekali, dan komorbidnya adalah hipertensi dan gagal jantung seperti itu. Oke, baik. Mungkin saya juga akan meminta komentar dari Dok Diki begitu ya, berkaitan dengan apa yang terjadi di tanah air saat ini, kemudian juga berkaitan dengan vaksinasi tadi sudah digambarkan sedikit juga oleh Dokter Ngabila. Mungkin ada poin-poin yang ingin Anda sampaikan, Dok Diki, silakan. Ya, jadi menyikapi kematian ini ingat ya masyarakat terutama bahwa di balik angka kematian ini berarti per 1 orang itu berarti ada mungkin 100 setidaknya angka kasus infeksi yang ada di masyarakat. Yang mayoritas memang bergejala ringan atau bahkan mungkin nggak bergejala gitu. Dan mereka kalau abai seperti yang tadi Dokter Ngabila sarankan, tidak pakai masker dan lain sebagainya, mereka akan bisa terus menularkan dan pada gilirannya ingat ada kelompok ya walaupun ini jumlah sudah semakin kecil saat ini, kelompok yang sangat rawan di masyarakat kita, entah itu lansia, entah itu komorbid, bahkan anak ya khususnya di bawah 3 tahun yang bisa menjadi korban. Bisa menjadi korban ini bisa masuk rumah sakit dengan gejala parah atau mengalami kematian. Karena angka statistik itu tetap terjadi berlaku ya misalnya dengan 1% kurang sekalipun penduduk kita yang besar ini kalau kita abai dalam menerapkan protokol kesehatan, maka kita akan melihat lebih banyak kematian meskipun tetap jumlahnya tidak akan sebesar waktu fase akut ya dari COVID-19. Tapi tetap ini sesuatu yang harusnya bisa kita hindari, kita cegah dengan cara ya sebetulnya perilakunya ya harus terus dijaga ya PHBS maupun 5M dengan skala yang tentu lebih rendah tadi.
Oke, baik. Tapi dari mungkin dari sisi pola vaksinasi, kemudian juga angka vaksinasi di tanah air sendiri, seperti apa tanggapan Anda ataupun juga pendapat Anda, Dok Diki? Dan di satu sisi juga tadi berkaitan dengan comorbid ini juga sebetulnya sebuah case yang cukup spesial begitu ya. Artinya meskipun sudah divaksinasi, tapi tetap ada sesuatu yang perlu diperhatikan lagi, sesuatu yang lebih intens lagi untuk kita menjaga begitu agar pihak-pihak yang komorbid ini sebisa mungkin tidak tertular COVID-19. Nah, seperti apa mungkin langkah yang bisa dilakukan, Dok Diki? Jadi PR besar dunia termasuk Indonesia saat ini sebetulnya pemberian booster atau status vaksinasi berikut pada kelompok lansia atau yang termasuk di sini juga kelompok yang rawan termasuk komorbid. Ini menjadi PR ya, karena banyak orang sudah merasa aman gitu bahwa ini sudah masuk fase endemi, diartikan atau merasa bahwa ya sudah saya nggak perlu mendapatkan vaksinasi berikut. Ini yang akhirnya bisa menempatkan mereka dalam posisi yang sangat rawan, apalagi sekali lagi saat ini yang diprediksi akan bersirkulasi di masa Nataru adalah JN1 yang sudah mulai terdeteksi di beberapa negara yang memiliki kemampuan lebih efektif dalam menginfeksi maupun menyebar. Nah, oleh karena itu saya kira percepatan vaksinasi booster terutama di kelompok rawan ini menjadi satu keharusan supaya kita bisa cepat melindungi mereka. Dan ini bicara ya cukup rawan ya masa Nataru ini karena banyak orang yang bersirkulasi dan akhirnya bisa menginfeksi kelompok rawan ini. Dan tapi ingat bahwa vaksinasi tentu bukan satu-satunya saja cara, tapi disertai juga dengan perilaku tadi ya, perilaku meminimalisir infeksi 5M dan PHBS. Oke, baik. Kemudian dengan Dokter Ngabila sendiri mungkin bisa diupdate lagi begitu ya untuk tadi angka vaksinasi yang sudah dijalani begitu ya di kawasan DKI Jakarta khususnya untuk booster juga, dan di satu sisi seperti apa mungkin rencananya untuk tahun depan begitu peningkatan angka vaksinasi dan mungkin skema pemberian vaksinasi ke depannya akan seperti apa? Apakah akan ada skema yang berbeda dengan yang telah diterapkan di sepanjang tahun ini dan juga tahun-tahun sebelumnya atau seperti apa, Dokter? Ya, baik. Terima kasih banyak. Memang kalau kita bicara penyakit menular wabah itu ada cegah sakit dan cegah meninggal. Ketika kita bicara cegah sakit, tadi prokes dan vaksinasi, dan cegah meninggal adalah deteksi dini. Jadi upaya kita menyadarkan masyarakat untuk melakukan deteksi dini di puskesmas tadi secara gratis itu juga sangat penting. Dan tadi sepakat bahwa vaksinasi ini memang harus diberikan yang utama justru kepada kelompok yang kalau kena COVID bisa berpotensi meninggal tinggi banget gitu. Ya, pralansia di atas 50 tahun ini sudah berbasis data. Pralansia di atas 50 tahun, lalu juga yang belum vaksin sama sekali atau belum vaksin dosis 4 itu berpotensi meninggal juga. Lalu juga komorbid, hipertensi, DM, gagal jantung, stroke, penyakit ginjal kronik, kanker, dan juga TBC dan HIV. Nah, itu juga sangat penting. Nah, vaksinasi di DKI Jakarta itu bisa melayani KTP seluruh Indonesia. Itu sejak awal ada vaksinasi seperti itu. Dan kali ini kami terus kembali membuka dan menggencarkan sosialisasi melalui Instagram Dinkes DKI, bisa dicek. Minimal sekali ada di RSUD Tarakan, itu Senin sampai Sabtu jam 8 sampai jam 12. Lalu jam 13 sampai 16, Senin sampai Jumat ada di klinik kesehatan pegawai Balai Kota. Lalu juga seluruh puskesmas kecamatan kami sudah kami sediakan juga di jam kerja. Jadi masyarakat bisa mengakses secara cepat tanpa harus mendaftar, go show langsung datang. Ya, semua merek vaksinnya Inavac ini adalah vaksin yang sudah ada sertifikasi halal dari MUI, isinya inactivated virus seperti Sinovac. Jadi mereknya aman, sehat, halal, bermanfaat dan berkualitas. Diberikannya untuk usia 18 tahun ke atas, dosis 1, 2, 3, 4 tanpa melihat regimen sebelumnya. Tapi belum bisa diberikan untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan juga tentunya anak-anak.